Oke, berikutnya saya akan mencoba memberikan sedikit cara bagaimana mengatasi ketika skor indeks desa ada muncul pesan error seperti ini. Cek akses PAUD, cek akses SD, SMP, SMA. Kemudian di hasil akhir ada tertulis cek kembali inputan Anda. Artinya ini skor di bagian indeks desa ini tidak terbaca. Nah, kemudian kasus yang lain ini hanya ada muncul di bagian rumah tidak layak huni dan akses listrik. Sama untuk hasil akhir skor indeks desa ini tidak tampil atau tidak muncul. Baik, kita coba dulu untuk yang akses listrik ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Di sini kita klik saja di bagian sel ini. Nah, akan kelihatan referensi sel mengarah ke sel nomor berapa. Kita lihat di H1902 ditambah H1903. Nah, kita lihat apakah di H1902 ini ada error. Ya. Nah, ternyata di bagian kuesioner akses listrik ini di baris 1750 ini angkanya tidak terbaca. Seharusnya ini otomatis ketika persentase di kolom G ini terisi akan berisi angka 1, 3 atau 5 menyesuaikan dengan persentase di kolom G di sebelah kiri. Nah, berhubung ini rumusnya mungkin tidak terbaca pada saat kita download ataupun unduh kuesioner di web IDM, sudah terkunci juga, tidak bisa diedit. Nah, sama dengan yang di template Excel ini. Nah, cara yang saya lakukan adalah dengan mengisi manual di kolom H ini, H1902 dengan angka sesuai dengan pilihan yang tersedia di kolom keterangan. Ya, cuman yang jadi permasalahan adalah sel ini ataupun worksheet ini sudah terkunci. Langkah yang saya lakukan adalah dengan mengkloning sheet bagian inputan ini ke sheet yang baru, agar nanti kita bisa menginput secara manual nilai sesuai dengan rentang persentase sebagaimana pilihan di kolom keterangan ini. Oke, kalau ini 33%, seharusnya isiannya adalah nomor 3 ya. Kalau 1 tidak ada, 3 lebih kecil dari 50%, kemudian 5 lebih besar dari 50%. Oke, kita sekarang coba mengkloning. Tinggal diblok saja di pojok kiri paling atas, kemudian copy, tambahkan sheet baru, kemudian blok kembali, tekan Ctrl V ataupun paste. Nah, ini adalah sheet baru hasil cloning ataupun kopian dari sheet yang asli. Ini masih terkunci, sementara yang ini sudah tidak lagi terkunci. Kemudian kita ke kolom ini ya, ke kolom H192. Ya. Nah, ini sudah tidak lagi terkunci. Kita bisa melakukan input secara manual, sehingga nanti pada saat kita upload ke web IDM, angka ini akan terbaca, tidak lagi error. Kita langsung saja ketikkan angka 3 sesuai dengan pilihan, karena ini hanya 33% yang teraliri listrik. Ini contoh saja ya. Oke. Karena 33% ini muncul tergantung dengan sel 1901 ini atau di 1749. Misalkan kalau kita di sini menuliskan angka 250, maka persentasenya juga akan bertambah, sehingga ini harus kita isikan menjadi angka 5 ya, karena lebih dari 50%. Oke, untuk listrik sudah selesai. Kita buktikan, cek kembali di bagian bawah. Oke, tidak ada lagi error di bagian akses listrik. Namun skor masih belum juga muncul karena masih ada error di bagian rumah tidak layak huni. Kita klik lagi. Kita lihat di sel nomor 1926.
Nah, kasus yang sama bahwa rumusnya tidak muncul. Nah, berhubung di sini ada 7,67%, seharusnya sesuai dengan pilihan ini rentangnya ada di angka 5 ya. Karena 5 adalah 0 sampai dengan 20%. Maka kita tuliskan manual saja di sini angka 5. Oke. Untuk listrik dan untuk rumah tidak layak huni sudah kita perbaiki. Kita lihat skor paling bawah. Nah, maka di bagian indeks desa skornya sudah muncul. Karena tadi ada dua permasalahan pembacaan rumus di akses listrik dan akses rumah tidak layak huni. Nah, ini sudah langsung bisa kita upload ke web IDM. Namun sebelumnya penting untuk kita lakukan adalah merubah nama sheet yang baru tadi kita tambahkan. Kita rubah namanya sesuai dengan nama sheet yang asli. Nah, sheet yang asli ini nanti kita hapus. Jadi tersisa sheet yang tadi kita cloning ataupun yang kita copy. Kita rubah ke nama sheet yang baru tadi. Nah, ini dapat kita hapus. Oke. Dan ini sudah siap untuk diupload ke web IDM. Simpan. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, ini contoh sheet yang kedua, ada error di bagian akses PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kemudian di bawah cek kembali inputan Anda juga. Jadi skor ID juga tidak muncul. Kita periksa satu persatu. Untuk di akses PAUD, dia mereferensi ke sel nomor H736. Oke. Kita pergi ke H1736. Baik, untuk di PAUD sepertinya di H1736 ini angkanya sudah benar. Namun di bagian 1745 untuk yang PAUD juga ini nilai persentasenya tidak teridentifikasi. Ya, seharusnya 24% ini harus muncul angka 2 ya, rentang nomor 2. 20 sampai dengan 40%. Ini kita ketik juga tidak bisa. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kita clone datanya, kita copy sheet yang asli ini, kita tambahkan sheet yang baru, kita paste. Kemudian kita perbaiki di sel 1745 ini di bagian PAUD. Ini kita ketik manual juga. Ya, kita ketik manual. 24% berarti nomor 2. Oke. Kita scroll ke bawah lagi di bagian SD juga sama. Ini tidak teridentifikasi. Kita ketikkan manual. 63% berarti di angka 4. Selanjutnya di bagian SMP sama, ini nomor 1 karena 14%. Terakhir di bagian SMA 1649 ini kita ketikkan angka 4 karena 65%. Oke. Sekarang kita lihat di bagian skor. Nah, skornya sudah muncul. Kira-kira seperti itu. Cuman kawan-kawan perlu diperhatikan, ini sebenarnya hanya trik saja untuk memunculkan skor indeks desa. Nah, seperti yang sudah ditegaskan oleh pihak Kementerian Desa bahwa untuk skor indeks desa itu tidak masih belum diwajibkan ditampilkan di IDM. Karena itu berlakunya nanti di tahun 2025. Namun sepanjang kita masih bisa memperbaiki di bagian kuesioner Excel ini, maka alangkah baiknya sudah kita perbaiki. Karena beberapa kasus di beberapa desa ketika mereka melakukan update dan perbaikan perbaikan kuesioner offline, ini angkanya sudah tampil. Karena mungkin rumus-rumus di bagian sel-sel yang tadi kita perbaiki itu tidak hilang, sehingga ketika angkanya di input maka opsinya ataupun isiannya otomatis terisi seperti itu.
Jadi untuk langkah yang tadi saya praktekkan itu kurang direkomendasikan khusus bagi desa yang sudah tidak bermasalah. Karena memang beberapa sel ini sudah dikunci oleh pihak kementerian ataupun pihak pengembang aplikasi. Saya kira itu, mudah-mudahan teman-teman yang mengalami kendala ataupun permasalahan sebagaimana yang saya paparkan di awal dapat terbantu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.